Ini apa? Candied ginger sama vinegar. Okay, so this is miso. Miso halibut ya. Alright, Dani, Hovit, gimana rasanya telah menyelesaikan pressure test terakhir dari kompetisi ini? Intense, chef. Sangat intens. Nervous, Sangat ya. tapi lega. Lega sih. Menyelesaikan pressure test terakhir dan kurang puas dengan hidanganku, it is what it is ya. Sekarang aku hanya bisa lepas tangan dan pasrahkan ini semua ke para juri. Hovit, Nervous and lega, chef. Awalnya nervous, selesai makanan cukup lega. Ini adalah pressure test terakhir di Galeri MasterChef Season 12. Jika makananku gagal, aku akan pulang. Namun kalau makananku sukses, aku akan bertemu Fajar dan fight dengan dia. ini Hollywood lawan Hollywood. Sangat-sangat fair. Tinggal kita lihat olahan dan tangannya siapa yang lebih baik. Kita panggil maju ke depan dimulai dari Hovit, silakan. Harapanku, aku menjadi terbaik dari yang terburuk. Terima kasih. Apa ini Hovit? Jadi appetizer-nya itu, chef, ada halibut cucumber roll dan coconut sauce. Jadi di dalamnya itu ada ikan halibut, saya campur dengan sour cream and mayonnaise, dan ada paprika powder juga sedikit. Halibutnya disuir. Ya, chef. Jadi untuk halibutnya itu saya blend sedikit biar matang aja, habis itu saya campur. Untuk sausnya? Untuk sausnya itu ada coconut cream dan mix, saya campur, saya isiin lemon sedikit, chef. Lemonnya ya. Cara masak halibutnya gimana yang ini? Itu saya di blend saja sebentar, chef. Di air? Di air sama garam. Sausnya apa tadi? Sorry. Coconut cream sauce, chef. Untuk main course? Untuk main course itu ada Penshire halibut, di atasnya saya taruh crumble, chef. Itu ada parsley, parmesan, and breadcrumb. Terus ada carrot puree, ada milk cauliflower, dan saya pakai sausnya itu caper sauce. Tadi yang buat appetizer, ikannya, kamu kasih seasoning apa aja? Dari seasoningnya itu saya lebih ke salt pepper karena Salt pepper. strongnya itu ada di mayo and sour creamnya saya Campurin tambahkan. sama mayones. Iya, Main course, pensil. ya Penshire, chef. Berarti crumbsnya hanya ditaruh di atasnya saja? Di atasnya saja, chef. Pensilnya berapa lama? Halibutnya ini, yang untuk main course. Di pensilnya berapa Penshire lama? kurang lebih 2-3 menit, chef. Karena tadi saya coba daging teksturnya itu lembut banget, chef. Iya. Sempat saya lewat satu dan itu hancur jadinya. Dalam potongan seperti ini atau lebih besar waktu pensil? Sama, chef. Sama. Jadi kamu nggak potong lagi kan? Nggak potong lagi. Iya. Bagian atas semua ya? Iya, chef. Saya coba fillet ternyata banyak juga durinya, chef. Chef Juna bilang kenapa hanya menggunakan bagian atas saja dari ikan halibut ini. Ternyata aku juga tidak tahu, chef, kalau bagian bawah itu bagian enak atau enggak. Jadi aku pakai bagian yang paling gampang untuk aku fillet. Kamu pakai bagian atas juga? Iya. Bagian Yang bawah nggak dipakai? Bagian putihnya? kayaknya mungkin sebagian buat saladnya. Di flake. Carrot puree-nya pakai apa aja? Itu ada carrot, ada onion, ada garlic, saya roast, chef. Setelah itu saya haluskan, aku tambahkan krim sama butter. Kalau untuk caper sauce-nya? Caper sauce itu ada, aku pakaiin chicken stock di sana. Terus ada garlic, onion. Setelah itu disote, aku masukkan cooking cream dan aku blender dan saring lagi, chef. Baru sote dengan capersnya. Itu sedikit salty dari capersnya, chef. Nggak ada penambahan garam kan? Enggak, chef. Dari capersnya aja. Iya, Hovit, ya, chef. untuk yang appetizer, ini cantik. Green, nice. Mungkin green oilnya bisa lebih green lagi. Si basilnya ya. Iya, chef. Di sini mungkin yang bikin saya kurang suka itu justru sos kamu. Si coconut cream. Karena dia bener-bener rasanya coconut saja.
kecuali kamu buat milk poached halibut misalnya. Untuk main course, kematangan halibutnya nice, very succulent. Memang sudah karakternya halibut, tapi di sini kamu masak dengan baik. Agak pucat ya pemilihannya. Dengan cauliflowernya ini kamu blanch, padahal bisa kamu roast atau kamu pansir atau kamu tuh supaya dia dapat colornya lebih bagus. Di sini mungkin kalau sudah ada carrot puree yang creamy, sudah tidak perlu pakai sos yang creamy lagi. Ketika dimakan sebenarnya dimensinya jadinya sama. Ya, oke chef. Dari komentar Chef Renata kelihatan hidangan Pak Ovid ini kelihatan cantik dan juga rasanya masih oke nih. Jadi minor mistake kayak cauliflower yang kurang color itu sebenarnya masih bisa dipertahankan. Maksudnya masih bisa diperbaiki ke depannya. Jadi Ovid dari Chef Renata ini masih oke banget. Penampilannya cantik buat appetizer-nya. Thank you chef. Dan halibutnya juga masih bagus, seasoningnya juga bagus. Betul kata Chef Renata, di coconutnya itu sebetulnya kamu ada cita rasa sedikit dari entah itu dari ikannya atau apa, jadi nggak murni dari santannya aja. Basilnya kurang sedikit lagi, sedikit tapi segitu sudah bagus. Basilnya di mana? Di oil. Di oil. Nggak cukup dong. Saya kalau merasa lebih cocok dengan yang caper sauce ini daripada dengan puree. Tapi kalau setelah dipadukan halibut sama saus capersnya tuh enak banget cita rasanya, bagus. Tapi kalau yang puree-nya tuh sama sayurannya kalau dimakan juga bagus juga. Jadi memang harus dipilih sih kalau menurut saya. Ya mana yang kamu lebih bisa menaikkan cita rasanya lebih baik. Semuanya bagus, tingkat kematangan bagus dan saus-sausnya juga bagus. Masih chef. Chef Rudy bilang caper sausku lebih cocok untuk di main course. Apa iya chef? Karena jujur kali ini pun aku mencoba-coba. Karena menurut aku ini pertama kali aku mengolah ikan halibut. Dan aku coba semua. Bagi saya ya, ini dua-duanya salah konsep. Chef Juna bilang kedua hidanganku ini salah konsep. Ya setuju sih chef, tapi menurut aku di kondisi itu syukur-syukur makananku jadi dah chef. Kamu sekarang ada halibut sama kamu disuir, dicampur dengan sour cream dan mayonnaise. Why? Padahal salah satu aja bisa. Mayonnaise aja sudah cukup. Dengan seasoning. Kedua, setelah kamu suir, kamu bungkus dengan cucumber. Dalamnya tidak solid. Kamu tidak bisa memotong ribbon tersebut. Ketiga, saus kamu tadi sudah dikatakan oleh Chef Renata. Your lemon caper sauce ini lebih cocok ke sini. Ini rasanya terlalu flat, terlalu bland. Padahal hidangan serupa, halibut kecil-kecil, kamu aduk dengan mayonnaise dan seasoning, kamu roll pakai plastik, kamu poach, dia jadi solid, baru kamu bungkus pakai ribbon, tapi mending lebih pakai zucchini. Masuk oven, Ya, chef. jadi tinggal trim ujung bagi 3 sos. Di sini terlalu blend saja, seasoningnya juga kurang sekali dan not the right sauce. Ya chef, mungkin aku yang salah berpikir. Karena di otakku aku menggunakan halibut itu dengan mayones sehingga butuh kesegaran, makanya aku menggunakan timun. Ternyata setelah chef coba, chef memberikan saran kepada aku menggunakan zucchini. I think that is good idea, chef. Main course ini bagus, yang kurang adalah komponen. Ikan kamu saja ini untuk main course tidak dapat 150 gram. This is appetizer, Covid. Meskipun dia flavornya semua menurut saya masih oke, jadi you need more seasoning. Itu aja sih. Oke, Oke? chef. Thank you. Makasih, chef. Dari ketiga juri memberikan komentar yang sedikit pedas ya dengan makanan aku. Namun aku tetap yakin aku nggak akan pulang di peserta kali ini. Flavor wise itu masih oke banget Pak Ovid. Cuman memang dari appetizer-nya yang digulung itu Chef Juna kurang setuju kalau isiannya itu disuir. Mungkin digulung dan di poach akan lebih bagus. Jadi itu sebenarnya komen yang masih 50-50. Seharusnya Pak Ovid masih unggul di ronde ini. Next, Dani. Jampe-jampe kamu. Hah? Garpu saya dijimat-jimatin sama dia. Ya, aku lumayan desperate. Tapi nggak sedesperate itu juga sampai harus pakai ilmu hitam, chef.
What do we have here? Pertama ada halibut and tomato salad dengan soy lemon dressing. Dan kedua ada halibut miso yang terinspirasi dari black cod miso. What is halibut tomato salad? Jadi ada halibut yang saya steam dulu, habis itu saya flake, lalu saya buat dressing dari soy sauce, brown sugar, lemon juice, dan neutral oil. Lalu saya campur, saya dress dengan red onion sama chives, dan di bawahnya ada oba leaf juga. Ini apa? Candied ginger sama vinegar. Okay, so this is miso. Miso halibut ya. Appetizer, halibut, tomato salad. I don't think you can call this salad. Ini hanya halibut dengan tomato. The sweetness of the tomato memang bagus. Your dressing is okay. Tapi kamu nggak bisa halibut chunks. Apalagi kamu mendapatkan ikan yang sangat bagus. Sama kamu di steam, di chunk hanya untuk diaduk dengan dressing. It doesn't work like that. Rasa dan quality daripada si ikannya jadinya tidak keluar. Halibutnya tidak menambahkan tekstur, tidak menambahkan flavor. Miso halibut. Sebenarnya idenya bagus. Akan tetapi yang kamu mungkin belum pahami, for miso gindara or miso halibut itu tidak sesimpel itu. Mereka itu biasanya kita marinasi overnight. We make the miso dressing, itu kita taruh di mangkok besar atau ember. Ikan yang sudah portion sesuai ukurannya kita rendam. So they got marinate overnight. Kalau kita ngomong overnight itu rata-rata 8 hours. Dengan miso marinate-nya yang masih berlimpah ruah, baru kalau ada orderan kita taruh di foil, dia ke cover dengan si miso marinate-nya sampai bleber-bleber. Then you bake in the oven dengan wadah. Ini rasa misonya oke, idenya oke, waktunya kurang. Karena kamu tidak mempunyai waktu untuk memarinasi keseluruhan daripada ikan ini. Jadi di sini saat kita makan, kalau kita bagian atasnya saya cang begini, kita akan taste the miso. Tapi begitu kita dapat yang bawah, we don't get the miso. Jadi bukan salah ya, tapi lebih kekurangannya adalah pemahaman bahwa you need time to marinate the fish dengan miso marination. Oke? Ya, setelah mendengar penjelasan dari Chef Juna, menurutku semuanya make sense ya. Miso tuh butuh waktu yang lama untuk penetrasi. Mungkin kalau aku mau sukses di sini, aku harus menambahkan additional sauce yang dibuat dari miso agar daging sama sausnya ketemu dan menjadi satu gigitan yang enak. Untuk salad, sebenarnya tomat sama dressingnya ini enak, segar. Dengan ketemu lemon zest, the soy, campurannya ini it's a nice cold appetizer ya. Tapi secara konsep, ini kayak es krim kamu diulang lagi. I think you're lost. What's wrong? What happened? Lumayan, apa ya, Overwhelming. iya overwhelming sih masak dalam format ini terus-terusan, dan mungkin kalau misalnya di situasi dengan tenang, yang lebih tenang aku bisa mempelajari bahannya dulu, tapi di cepet-cepet mungkin aku nggak default ke hal yang familiar yang menurutku sudah tanda kutip pasti enak, tapi ternyata eksekusinya nggak sesuai dengan yang aku pikirkan. Iya chef, aku tahu sebenarnya yang udah aku konsepkan tuh bagus, tapi eksekusinya kali ini berhubungan dengan tekanan, dengan waktu, maaf sekali nggak sesuai dengan ekspektasi aku juga chef. It says a lot, especially di appetizer ya. Maksudnya untuk di sebuah kompetisi, saya nggak ada masalah sama hidangannya ya. Tapi sudah jelas hidangan yang sama pun masih bisa lebih elaborate lagi. Kamu buat semacam tomato no ohitashi, tahu? Yang direndam di semacam dashi dulu. Iya, tahu. Ketika dimakan, yes rasanya enak, tapi saya kurang yakin apakah ini competition worthy dish. Sama halnya dengan miso fish. Buat saya, kamu berani banget buat miso glazed fish halibut. Karena dia harus sempurna banget. Itu bukan
berdasarkan dari kreativitas kamu. Itu dish yang memang ada, existing. Fish, udah jelas good quality fish. Setuju juga sama Chef Juna, bagian atasnya pas kena miso enak, tapi dagingnya juga tebal. Jadi bagian yang tidak terglaze dengan miso itu jadinya seperti tidak ada bumbunya. Ini yang bagian atas kena oven bake-nya itu mungkin kamu nggak cover atau kamu kurang hati-hati, jadi dia sudah ke arah kering. Sampai bagian bawahnya itu jauh lebih succulent, sedangkan bagian atasnya itu udah di borderline mau over. Iya bener sih Chef, di kompetisi rasa ada satu spektrum, tapi misalnya nggak ada finesse, nggak ada kerapihan, nggak ada dexterity, memang ini susah untuk melaju ke babak berikutnya. Dan kalau itu menjadi the case, aku terima-terima saja. Ya sayang sekali ya, kesannya dilihatnya kurang mewah gitu untuk hidangan dari Hollywood. Atau kalau dihidangkan di restoran mahal, kita nyari mahalnya di mana gitu, karena tampilnya seperti ini. Ya. Main course-nya, saya cenderung makan di bagian atasnya karena itu enak ya. Sebetulnya aroma dan rasa misonya bagus. Saya suka banget. Terus dikasih jeruk juga semakin enak. Iya Chef, setuju dengan komentar Chef Rudy. Mungkin kesalahan aku tuh nggak mengenal bahannya lebih dulu. Harusnya seperti yang waktu aku masak burung puyuh, aku masak dulu sedikit untuk lebih mengenal karakteristik ikannya dan nggak ngeremehin. Ini cuma ikan doang, jadinya aku ngerti. Tapi ternyata setiap ikan tuh beda ya. Dan ikan ini harusnya aku kenalan dulu sama dia dengan cara masaknya sedikit. Kamu pernah sekolah masak kan? Enggak, saya home cook Chef. Home cook. Nah. Tapi berbelang bisa buat? Bisa. Iya, tadi saya sempat mikir, tapi melihat Hovid buat western, mungkin saya mau buat sesuatu yang kontras, tapi in retrospect kayaknya bukan strategi yang banyak tepat. nyontek sih. Kenapa kamu harus mikirin Hovid bikin apa? Nggak tahu juga sih. Why you don't just focus on what you want to do? Dah everyone else, you know? Kalau kamu sebagai home cook pun, Hah? this is not exactly your flavor or your style of cooking at all. Nah, Selama kamu ada di sini, jarang kamu bawa kayak gini. iya. Cuman ada referensi dari ikan yang mungkin bisa di-treat mirip, cuman ya seperti Chef Juna bilang, itu ya di rumah juga kalau misalnya saya bikin miso kayak gitu sih. Cuman mungkin di sini harusnya glaze-nya lebih tebal atau apa. Lagi miss aja mungkin hari ini. Ini pakai arroz con blanco enak kan? Ya Dani, enak bisa dimakan tapi tidak terlihat mewah. Kalau saya jadi kamu, saya buat arroz con blanco ya Hollywood. Everything white. Oke, kalau kamu bisa bikin yang lain, coba pikirannya. Mau bikin apa sekarang? Kalau kamu nggak nyontek COVID, tadi top of mind-nya mau bikin apa? Fish Munier sebenarnya. Saya benar-benar ngira kamu bakal bikin manier karena Iya. saya ingat kamu pernah ada challenge dapat ikan bawal. Terus kamu mau buat ke arahnya seperti fish manier, tapi Iya. yang jelas bahan-bahannya segar kan. Ada lemon, capers, Iya. mau makan ke arah itu. Jadi mau buat ke arah situ, tapi entah kenapa saya bingung kalau pairing karbohidratnya yang enak tuh apa. Hanya kentang lagi, mungkin bosen. Jadi saya mikir yang Ya, overthinking. sama nasi ya. Overthinking. Alright Dani, thank you. Thank you, Terima Chef. kasih Dani. Dani ini dari awal galeri pun perlu belajar untuk plating dan menghidangkan makanan supaya lebih cantik untuk dimakan gitu. Sampai sekarang pun sayang banget Dani masih belum bisa menunjukkan hal tersebut di top 3 yang dimana di sini udah penentuan nih, udah mau grand final. Ya, kami telah mencicipi hidangan kalian berdua di Persetes ini. Kami akan berdeliberasi. Saat para juri berdeliberasi, perasaanku lebih nothing tulus ya. Memang ini bukan performa terbaikku, tapi at the same time aku juga udah legowo. Top 3 merupakan pencapaian yang luar biasa.